Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar bersama Ibu Dini Oktavia, ibu dari SDN Lau Asih. Nah, anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Apa saja ya? Yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan memakai sabun. Dan yang keempat adalah tingkatkan imunitas tubuh dengan cara terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa belajar dengan baik, fokus, dan juga semangat. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kalian siapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya, seperti buku dan ballpoint. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah dengan menemukan pokok pikiran dan informasi penting, siswa mampu menuliskan ringkasan secara benar. Yang kedua, dengan mengamati peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Yang ketiga, dengan mencermati kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu tunjukkan mata pencaharian yang sesuai dengan letak daerah secara benar. Dan yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Nah, coba siapa yang bisa menyusun ringkasan teks? Dan kalian apakah tahu bagaimana cara menyusun ringkasan teks yang sangat panjang? Coba kita perhatikan ya, cara menyusun ringkasan teks. Yang pertama adalah membaca teks untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Jadi, kalian harus membaca teks dengan fokus. Ya, dibaca semua dari judul sampai akhir. Nah, yang kedua, setelah kalian membaca, lalu kalian menuliskan ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, barulah setelah kalian menuliskan ide pokoknya, kalian menyusun ide pokok yang ditemukan menjadi paragraf yang baru. Nah, bisakah? Oke, kalau begitu kita akan mencoba bagaimana cara menyusun ringkasan pada sebuah teks. Nah, Ibu mempunyai teks. Ini ada di buku paket tema 5 ya anak-anak. Mari kita membuat ringkasan dari teks berikut. Judulnya adalah Mengenal Letak Geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, anak-anak, kita tadi sudah melakukan langkah pertama, yaitu membaca teks. Langkah yang kedua, kita menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Coba paragraf 1 itu ide pokoknya apa ya? Nah, ide pokok paragraf yang ke-1 adalah letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Itu paragraf ke-1 yang ada pada baris ke-1 sampai ke-3, itu paragraf 1. Dan paragraf kedua itu ada di baris ke-4 sampai baris ke-9. Itu paragraf kedua, ide pokoknya adalah letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Sedangkan ide pokok paragraf ketiga adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Nah, setelah kita menuliskan ide pokok paragraf 1, 2, dan 3, selanjutnya kita akan menggabungkan, menyusun ide pokok tersebut menjadi satu paragraf. Nah, inilah ringkasan teks. Jadi gabungan dari ide pokok pada setiap paragraf. Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Nah, begitu ya anak-anak, cara membuat ringkasan dari sebuah teks. Bisa kalian lakukan? Nah, kalian bisa melakukannya, berlatih di rumah ya, dengan membaca teks-teks cerita atau teks fiksi dan non-fiksi. Nah, selanjutnya perhatikan gambar kenampakan alam di bawah ini. Nah, coba lihat. Ini adalah Gunung Bromo. Kenampakan alam yang bisa kita lihat adalah ini adalah sebuah gunung, di mana masyarakat di pegunungan ini biasanya mereka bekerja sebagai petani kebun, ada juga yang memiliki peternakan, kuda, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kenampakan alam selanjutnya adalah pantai. Ini Pantai Pangandaran. Nah, biasanya orang-orang yang hidup di pantai ini bekerja sebagai nelayan ataupun sebagai petani garam. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat peta Indonesia. Coba perhatikan ya. Nah, jika kita lihat peta Indonesia ini, coba lihat di sangat banyak sekali daerah perairan.
ya. Ada samudra Pasifik, samudra Hindia, ada laut Arafura dan lain sebagainya. Jadi, letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan